Hai guys, jadi kalian tahu nggak sih gimana proses angin dari satu tempat ke tempat yang lain? Kira-kira kalau kita bahas sama-sama bisa nggak sih? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi yang bersamaan dengan proses pemanasan dari matahari. Yang dimana angin merupakan gerakan udara yang disebabkan oleh tekanan udara dari dua tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu banyaknya manfaat dari angin. Salah satunya yaitu sumber energi, di mana sumber energi ini digunakan untuk menggerakkan kapal laut mengelilingi bumi serta menggerakkan kincir untuk memompa air. Saat ini energinya umum digunakan sebagai generator listrik bagi perumahan, bisnis, hingga industri. Menggunakan energinya sangat baik dan ramah lingkungan, apalagi merupakan sumber daya yang dapat diperbarui tidak menghasilkan polusi. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi yaitu beberapa jenis angin, yaitu angin anti pesat, angin pusat, angin monsun, angin gunung, angin lembah, angin ribut atau puyuh, angin barat, angin laut, dan angin pon. Selanjutnya ke materinya. Baik, saya lanjutkan dengan jenis-jenis angin. Yang pertama, angin pesat adalah jenis angin yang bertiup dari daerah subtropika menuju daerah tropika, yang dimana subtropika merupakan pusat tekanan tinggi, sedangkan daerah tropika yaitu pusat tekanan rendah. Ada dua angin pusat yaitu belahan bumi utara disebut angin pesat timur laut, dan belahan bumi selatan disebut dengan angin pesat tenggara. Yang kedua, angin anti pesat bertiup dari daerah tropika ke wilayah subtropika hingga kutub. Ada dua angin anti pesat, yaitu di belahan bumi bagian selatan sebagai angin anti pesat barat laut, sebaliknya di belahan bumi bagian utara sebagai angin anti pesat barat daya. Yang ketiga, angin monsun adalah angin yang berembus secara periodik dan antara periode yang satu dengan yang lainnya. Keluarnya akan berlawanan. Ada dua macam, yaitu satu, angin monsun Asia. Angin ini berhubungan dengan angin baratan, yaitu angin yang berasal dari daratan Asia menuju wilayah Indonesia dengan membawa uap air lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, angin monsun Australia. Angin ini berhubungan dengan angin timur, yaitu angin yang berasal dari daratan Australia. Ketika berada di belahan bumi selatan, maka belahan bumi selatan mempunyai suhu yang panas dan tekanan udara yang tinggi. Yang keempat, angin gunung dan angin lembah. Angin lembah terjadi ketika matahari terbit. Puncak gunung adalah daerah yang pertama kali mendapatkan panas, dan selama proses tersebut, lereng gunung mendapat energi panas lebih banyak daripada lembah. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan suhu antara keduanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh April. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Okta. Yang kelima yaitu angin ribut atau bisa dibilang puyuh. Angin ribut atau puyuh biasa juga dikenal dengan puting beliung, yaitu angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkari seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat, seperti 3-5 menit. Selanjutnya yaitu angin keenam, angin darat dan angin laut. Adanya angin darat terjadi karena energi panas yang diserap ke permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan. Sementara itu, di lautan energi panas sedang dalam proses dilepas ke udara. Selanjutnya yaitu angin yang terakhir, yaitu angin fon atau dikenal juga dengan angin jatuh, yaitu angin disebabkan oleh gerakan massa udara yang naik ke pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Naik ke satu sisi lalu turun di sisi lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Jika udara telah banyak mengandung uap air akan mengembun menjadi bintik-bintik kecil yang halus yang disebut dengan awan. Uap air sangat berperan terhadap cuaca dan iklim dikarenakan hal-hal berikut ini.
Yang pertama, banyaknya uap air menentukan turunnya hujan. Yang kedua, uap air dalam udara dapat menyerap radiasi sehingga menentukan cepat hilangnya panas dari bumi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dua macam kelembapan. Yang pertama adalah kelembapan relatif. Kelembapan relatif adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air dan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kedua adalah kelembapan absolut. Kelembapan absolut adalah jumlah uap air yang terdapat pada suatu volume, dan kelembapan absolut memiliki satuan yaitu gram atau meter kubik. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi pengertian awan dan fungsi awan. Pengertian awan adalah suatu butir-butir atau partikel-partikel yang melayang di udara. Adapun tiga fungsi awan, yaitu yang pertama penghalang radiasi sinar matahari, yang kedua sumber cadangan air, yang ketiga objek pengamatan untuk perakiraan cuaca. Yang pertama penghalang radiasi sinar matahari. Tanpa adanya awan, mungkin radiasi sinar matahari terasa sangat menyengat bagi kulit. Itulah mengapa awan mampu menghalangi radiasi sinar matahari. Yang kedua, sumber cadangan air. Tanpa hujan, mungkin bumi ini akan kering. Keberadaan hujan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Yang ketiga, objek pengamatan untuk perakiraan cuaca. Kira-kira bagaimana cara BMKG untuk memperakirakan cuaca atau melamarkan cuaca? Dengan salah satunya adalah melihat awan dan intensitas awan dan ketinggian awannya. Baik, terima kasih. Jadi jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada awan rendah. Awan rendah berada pada ketinggian kurang lebih 2000 meter. Adapun golongan yang termasuk ke awan rendah, yang pertama itu ada nimbus 100. Nimbus 100 merupakan awan yang merata dan berukuran tebal. Nah, yang kedua itu ada stratocumulus. Stratocumulus merupakan awan yang berbentuk seperti bulu domba ataupun susu ikan. Nah, yang ketiga itu ada stratus. Stratus merupakan awan yang berbentuk berlapis-lapis dan tampak seperti gelap mendung. Nah, yang kedua itu ada awan menengah. Awan menengah berada pada ketinggian 2000 meter sampai 6000 meter. Adapun golongan awan yang termasuk ke awan menengah. Yang pertama ada altocumulus. Altocumulus merupakan awan yang berbentuk pipih seperti gumpalan kapas. Nah, yang kedua itu ada altostratus. Altostratus merupakan awan yang memiliki paling banyak butiran air dalam gumpalannya. Nah, yang ketiga itu ada awan tinggi. Awan tinggi berada pada ketinggian lebih dari 6000 meter. Adapun golongan yang termasuk ke awan tinggi. Yang pertama itu ada cirrus. Cirrus merupakan awan yang berbentuk seperti bulu ayam, yang awalnya berwarna cerah. Namun jika kelama-lamaan menjadi awan berwarna keabu-abuan, tapi tidak akan turun hujan. Nah, yang kedua itu ada cirrocumulus. Cirrocumulus merupakan awan yang memiliki gumpalan kecil dan berwarna putih bersih. Nah, yang ketiga itu ada cirrostratus. Cirrostratus itu tidak memiliki bentuk spesifik, melainkan menyelimuti atmosfer. Nah, jenis awan yang terakhir itu ada awan vertikal. Awan vertikal merupakan awan yang secara vertikal dan terus berkembang bentuknya. Adapun golongan yang termasuk ke awan vertikal, yang pertama ada cumulus. Cumulus merupakan awan yang bergerak secara vertikal menyerupai bunga kol. Yang kedua itu ada cumulonimbus. Cumulonimbus merupakan hasil perkembangan dari awan cumulus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya awan. Awan terbentuk karena terjadi proses penguapan air laut atau danau atau sungai. Karena akibat dari sinar matahari, uap-uap air akan naik ke atas, dan semakin tinggi maka suhu udara akan semakin turun dan mengakibatkan terjadinya proses pengembunan dan menjadikan sebuah titik-titik air yang akan
berkumpul dan menjadi sebuah awan. Semakin besar titik air yang berkumpul, akan semakin besar awan yang terbentuk.